Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm ya, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Bahas tentang lomba teman-teman. Tema kali ini adalah jika ini dilakukan murai kamu nggak akan jalan. Nah, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang lomba ya teman-teman, atau sedang memiliki murai batu untuk lomba, apa yang menyebabkan murai batu kita tidak jalan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, untuk merawat murai batu memang tidak mudah, teman-teman. Kita perlu proses ya, kita perlu pengamatan juga. Nah, nantilah pembentukan itu dinamakan dengan karakter. Ketika kita sudah mengenal karakter burung murai batu kita, insya Allah ya kita bisa mengikuti apa kemauan dari si burung tadi. Lantas, hal-hal apa yang menyebabkan burung murai batu tidak jalan? Yang pasti teman-teman belum mengenal karakternya. Kalau membuat burung murai batu teman-teman tidak jalan, itu bisa dipastikan burung murai batu teman-teman belum dikenali karakternya. Satu yang menyebabkan burung murai batu teman-teman tidak jalan, yakni teman-teman ego dan terlalu ambisi, yakni metode Menpack keempat tentang ego dan ambisi. Jika teman-teman sudah mengenali karakter burung murai batu teman-teman, maka teman-teman pasti bisa menjaga ego dan ambisinya. Contohnya, burung murai batu yang seharusnya dia dilombakannya 1 bulan sekali, teman-teman paksa untuk berlomba di seminggu sekali ya, 1 minggu sekali dipaksa untuk lomba. Lantas apa yang terjadi? Burung murai batu yang dilombakan sebulan sekali harusnya jalan, lantas dilombakan dipaksa seminggu sekali akhirnya nggak jalan, itu burung bukan jelek ya, bukan. Dia memiliki karakter, kekuatan, ketahanan atau tenaga itu ya memang sebulan sekali. Memang karakternya seperti itu. Nah, jeleknya adalah teman-teman belum mengenali karakter burung murai teman-teman sendiri. Lantas apa? Lantas ya burung jika pengennya sebulan sekali jangan pernah dipaksa jadi seminggu sekali. Itu solusinya adalah istirahatkan burung selama 1 bulan baru dilombakan kembali. Ya, silakan teman-teman coba. Kalau nanti hasilnya bagus ya silakan ya, langsung saja aplikasikan. Itu satu tentang ambisi dan ego ya, tentang ambisi dan ego ini pokok peran penting. Ini sepele tapi bisa berdampak fatal. Bisa membuat burung neken lawan, muntah materi, tapi juga bisa membuat burung diem, matung, jeda, tidak mau kerja. Nah, ini cuma gara-gara hal sepele yakni tentang istirahat atau tentang ego dan ambisi dari pemiliknya itu sendiri, teman-teman. Itu satu tentang perlombaan ya. Dua, ngetrek. Burung jika ditrek di rumah ya, keseringan ditrek di rumah dia secara otomatis balik lagi kurang istirahat. Ngetrek burung itu banyak banget mudaratnya ya atau masalahnya teman-teman. Burung menjadi habit yang jelek, yakni dengan semau dia bunyi sampai capek istirahat, bunyi lagi capek istirahat, nah sampai ngabis-ngabisin kopi berapa gelas pemiliknya dan dibiarkan begitu saja, ini juga salah satu langkah merusak murai batu. Sedangkan untuk lomba itu waktu dibatasi. Waktu kita batasi biasanya ya, di perlombaan sesuai dengan peraturan EO-nya atau event organizer-nya. Seperti 8 menit sampai 10 menit penilaian. Setelah itu ya udah burung dikerodong, dikondisikan kembali. Seperti itulah kalau kita ngetrek burung itu nggak mungkin cuma 10 menit, 8 menit. Pasti kurang lebih ya 1 jam. Burung dibiarkan diablak ketemu lawan. Ini menyebabkan burung murai batu kita kurang vektornya bahkan hilang. Tenaganya berkurang itu pasti, kurang vektornya iya, kurang respon juga, ya. Burung-burung seperti ini perlu pengondisian ulang. Yang ditakutkan adalah burungnya sudah rusak. Rusak burung itu ada 4 faktor, teman-teman.
atau 4 tahapan lah, bukan 4 faktor. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, rusak fatal. Nah, burung yang cenderung selalu sering di-track, dia langsung masuk ke sedang atau ke berat, ya, ke sedang atau ke berat. Kalau beratnya ya kalau kalah mental, nah seperti itu. Untuk murai batu makanya teman-teman harus hati-hati dalam merawatnya. Untuk ngerawatnya saja tidak mudah, tapi hal-hal sepele, gampang banget merusak murai batu kita. Jadi teman-teman harus perlu diperhatikan. Nah, itu yang kedua tentang nge-track. Yang ketiga kita masuk pancing-pancingan. Murai batu juga tidak diperbolehkan dipancing-pancing saat di rumah ya. Dipancing ini mulai banyak faktor. Pancing menggunakan MP3, suara murai tarung juga nggak diperkenankan. Pancing dikeprok-keprokin ya, agar gemprong-gemprong juga tidak diperkenankan. Nanti dia menjadi habit, kebiasaan digeprok baru bunyi. Nah, ini nanti yang malah menjadi masalah. Terus nanti juga tentu masalah-masalah yang di lomba juga bisa saja bersumber dari sini, mulai dari nempel ke jeruji, turun karena kurang tenaga, matung, diem, ngetem itu semua bisa bermula dari pancingan keseharian kita yang tanpa kita sadari. Itu ya teman-teman, tiga tiga hal itu kalau kita lakukan ya murai kita nggak akan jalan ya. Makanya kita juga nggak boleh ya, terus gimana untuk perlakuan di rumah, apakah burung didiamin aja? Ya tidak begitu juga ya teman-teman. Burung setiap pagi tentu dirawat ya, mulai pembersihan, pemberian minum yang baru, pemberian EF atau makan, dan, banyak hal lainnya lagi yang perlu kita siapkan seperti pengondisian. Untuk pengondisian sendiri juga perlu tempat yang memang nyaman menurut murai batu kita ya. Dia cenderung nyantai, tidak gelabakan, tidak loncat-loncat, karena ada burung yang salah pengondisian, salah tempat dia itu malah loncat-loncat teman-teman. Jadi malah menambah masalah baru nanti takutnya ya. Kita juga perlu penempatan, kalau kita tempatkan di teras nanti takutnya diganggu teman kita yang main ke rumah, terus tetangga. Terus dilihat burung lain, itu menjadi masalah baru ketika kita ditempatkan di tempat yang bisa diakses secara umum juga tidak diperkenankan untuk burung murai lomba. Itu hal-hal yang menyebabkan murai batu kita tidak jalan, tapi sepele ya, sepele, tidak kelihatan merusak, tapi itu efek dampak rusaknya itu malah lebih signifikan ya. Jadi ya teman-teman tetap harus hati-hati. Ya, karena itu hal-hal kiranya sih hal-hal sepele yang banyak dilakukan mayoritas pemain murai batu malah melakukannya. Padahal itu tidak diperkenankan. Itu ya sharing kita ya teman-teman. Salam lestari, salam prestasi.